Setiap film, iklan, dan media mengajarkan hal yang sama. Kalau kamu tidak bahagia, tinggalkan. Kamu pantas mendapatkan lebih. Kebahagiaanmu lebih penting dari komitmen. Pesan ini berakar di bawah sadar jutaan wanita, menjadi pembenaran setiap kali mereka bosan. Aku tidak bahagia. Kamu tidak memperhatikanku. Kamu membuatku merasa sendirian. Dia memutarbalikkan kenyataan, menjadikan pengkhianat sebagai korban, dan pria yang setia menjadi pelaku yang harus minta maaf. Dunia modern tidak menghargai pria baik. Dunia hanya menghargai pria kuat yang tahu kapan harus berhenti berharap. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan menjelaskan sesuatu yang banyak pria masih belum siap terima tentang kenapa wanita modern bisa berkhianat dengan begitu dingin dan mengapa mereka justru selalu pergi lebih dulu. Ini bukan tentang kebencian terhadap wanita, tapi tentang memahami sistem, psikologi, dan budaya yang membuat pengkhianatan terasa normal bagi mereka. Banyak pria hancur bukan karena diselingkuhi, tapi karena tidak mengerti bagaimana dunia berubah. Mereka masih berpikir cinta cukup untuk menahan semuanya, padahal realitas hari ini tidak lagi ditentukan oleh cinta, tapi oleh sistem sosial yang memberi insentif pada pengkhianatan dan menghukum kesetiaan. Mari kita mulai dari kenyataan paling tidak nyaman. Wanita selalu punya kapasitas untuk berkhianat. Hanya saja dulu, dunia menahan mereka dengan konsekuensi. Di masa nenek kita, selingkuh berarti aib sosial, perceraian berarti kehilangan status dan keamanan. Sekarang, tidak ada lagi harga yang harus dibayar. Dulu, struktur masyarakat dibangun untuk menjaga stabilitas keluarga. Norma-norma yang keras bukanlah bentuk penindasan, tapi pagar yang menjaga peradaban dari kekacauan. Begitu pagar itu dihancurkan atas nama kebebasan. Yang muncul bukan keadilan, melainkan kehancuran yang sistematis. Secara biologis, manusia tidak sepenuhnya monogamis. Baik pria maupun wanita memiliki naluri poligamis. Bedanya, efek sosial dari poligami pria dan poligami wanita tidak sama. Pria bisa menyeleweng tanpa menghancurkan struktur keluarga selama ia tetap bertanggung jawab. Tapi ketika wanita melakukannya, segalanya runtuh. Sebab pengkhianatan wanita membawa satu hal, keraguan terhadap garis keturunan. Itulah mengapa sepanjang sejarah, peradaban menetapkan batas ketat pada perilaku seksual wanita. Bukan karena kebencian, tapi karena memahami dampak fatal dari ketidakpastian itu terhadap struktur sosial. Namun, feminisme modern datang dan menghapus seluruh konsekuensi. Awalnya tentang kesetaraan hak, tapi kemudian bergeser jadi tuntutan akan kebebasan tanpa tanggung jawab. Mereka ingin punya kebebasan pria tanpa menerima resiko yang sama. Dan dunia memberikannya tanpa berpikir panjang. Ketika semua pagar moral runtuh, pintu kehancuran terbuka lebar. Wanita bisa tidur dengan siapapun, meninggalkan siapapun, menghancurkan keluarga siapapun, tanpa kehilangan status sosial. Bahkan, dunia menyebutnya empowerment. Pengkhianatan berganti nama menjadi ekspresi diri. Budaya modern mengubah nilai. Kini yang dihargai bukan lagi kesetiaan, tapi pilihan tanpa batas. Bukan lagi keluarga, tapi validasi digital. Bukan lagi komitmen, tapi kebebasan. Hubungan bukan lagi kemitraan, tapi proyek pribadi. Selama aku bahagia, semuanya sah. Begitu mereka mendapatkan apa yang diinginkan, kenyamanan, status, anak, atau rasa aman, mereka meninggalkanmu. Dan sistem berpihak pada mereka sepenuhnya. Rumah, anak, uang bulanan, semuanya jatuh ke tangan mereka, sementara pria yang membangun segalanya dibiarkan menanggung kehancuran. Narasi ini dimulai sejak kecil. Setiap film, iklan, dan media mengajarkan hal yang sama. Kalau kamu tidak bahagia, tinggalkan. Kamu pantas mendapatkan lebih. Kebahagiaanmu lebih penting dari komitmen. Pesan ini berakar di bawah sadar jutaan wanita, menjadi pembenaran setiap kali mereka bosan. Hasilnya, generasi wanita yang tidak tahu arti cukup. Mereka hidup dalam ketidakpuasan abadi, selalu mencari yang lebih baik, selalu merasa berhak atas lebih banyak. Tidak peduli siapa pasangannya, selalu ada bayangan pria lain di kepalanya yang dianggap lebih ideal. Disinilah muncul bentuk pengkhianatan baru, psikologis dan digital. Dia tidak perlu pergi dari rumah untuk selingkuh. Cukup dengan teleponnya. Obrolan kecil dengan teman kantor,
komentar dari mantan, atau validasi dari follower. Semuanya memperkuat rasa bahwa dia masih diinginkan dunia. Sementara di rumah, dia mengendalikanmu dengan jarak emosional. Seks jadi alat tawar, bukan ungkapan cinta. Kamu dibuat lapar, dibuat merasa bersalah karena menginginkan istrimu sendiri, dan dilatih untuk bersyukur atas sisa kasih sayang yang diberikan dengan hemat. Tapi di luar sana, pada pria lain, dia memberi segalanya, tanpa syarat, tanpa malu. Sementara kamu menunggu kasih sayang bulanan, pria asing mendapatkan versi dirinya yang paling liar. Ironi yang menghancurkan banyak suami tanpa mereka sadari. Dan ketika ketahuan, naskahnya sudah siap. Aku tidak bahagia. Kamu tidak memperhatikanku. Kamu membuatku merasa sendirian. Dia memutarbalikkan kenyataan, menjadikan pengkhianat sebagai korban, dan pria yang setia menjadi pelaku yang harus minta maaf. Sementara kamu masih mencoba memperbaiki keadaan, dia sudah menyiapkan pelarian. Wanita jarang benar-benar pergi sendirian. Mereka selalu punya pengganti yang menunggu. Teman kantor, mantan pacar, rekan bisnis, semuanya disimpan sebagai cadangan kalau hubungan utama gagal. Inilah yang disebut monkey branching. Mereka tak pernah melepas dahan sebelum menggenggam dahan lain. Mereka memastikan tidak pernah sendirian, tidak pernah tanpa sumber daya, tidak pernah tanpa validasi. Semua itu instingtif, tertanam dalam strategi bertahan mereka. Media sosial mempercepat prosesnya. Instagram, TikTok, dan aplikasi kencan membuat wanita bisa menilai, menggoda, dan menguji pasar sambil tetap berstatus menikah. Mereka bisa punya ribuan penggemar virtual sambil menatap suaminya setiap pagi. Teman-teman wanitanya pun ikut mendukung. Tidak ada yang berkata, kamu salah. Semua berkata, kamu berhak bahagia. Kamu pantas lebih baik. Dalam ekosistem seperti ini, tanggung jawab menjadi konsep yang punah dan pengkhianatan jadi keputusan sosial yang diterima. Lebih parah lagi, dunia terapi ikut menormalisasi kebusukan ini. Banyak terapis perempuan memperkuat ego kliennya. Kamu selingkuh karena tak dipahami. Kamu menceraikan dia karena kamu tumbuh. Tidak ada kata tanggung jawab, hanya pembenaran emosional. Dan saat pria mencoba memaafkan, dunia menertawakannya. Demi anak-anak, katanya. Tapi memaafkan wanita yang selingkuh tidak menyelamatkan hubungan. Itu hanya menegaskan bahwa dia bisa menghancurkanmu tanpa konsekuensi. Setelah itu, rasa hormatnya padamu mati selamanya. Wanita tidak menghargai pria yang bisa mereka kendalikan. Mereka mungkin memanipulasi, tapi jauh di dalam mereka membenci kelemahan. Dan pria yang memaafkan tanpa batas akan selalu berakhir kehilangan segalanya. Cinta, harga diri, dan makna hidupnya. Sementara sistem hukum memastikan kehancuranmu lengkap. Perceraian tanpa alasan membuat wanita bisa meninggalkanmu kapan saja, tetap membawa setengah harta. Alasan tidak penting, air mata cukup sebagai bukti. Dan pengadilan akan memihaknya tanpa pikir panjang. Uangmu, kerja kerasmu, tahun-tahun hidupmu berpindah tangan dalam hitungan jam. Dan yang lebih pahit, kamu masih harus membayar agar dia bisa hidup nyaman bersama pria lain. Itulah wajah baru peradilan keluarga modern, alat penghancur pria di bawah label keadilan. Anak-anak pun dijadikan senjata. Wanita tahu, sistem akan memberinya hak asuh. Ia tahu, ancaman kamu tak akan melihat anakmu lagi, cukup untuk menundukkan pria manapun. Dan banyak suami rela hidup dalam neraka demi tetap dekat dengan anaknya. Setelah semua itu, wanita masih tampil sebagai korban. Dia yang menghancurkan, dia pula yang dipuji karena berani memilih kebahagiaan. Narasi publik tidak peduli fakta. Dunia selalu percaya air mata wanita lebih dulu daripada logika pria. Sementara kamu berjuang bangkit, dia sudah memulai hidup baru. Pria cadangan yang dulu jadi teman kini resmi jadi pasangan. Kamu kehilangan segalanya. Sementara dia mendapat simpati, pujian, dan rumah hasil kerja kerasmu. Semua karena kamu masih percaya cinta adalah permainan yang adil. Sebenarnya sistem tidak butuh keluarga yang kuat. Keluarga yang stabil tidak bergantung pada negara. Tapi keluarga yang rusak menciptakan konsumen, pasien, dan klien. Pengacara, psikolog, media, semuanya untung dari kehancuran rumah tangga.
Itu sebabnya dunia terus memelihara narasi destruktif, bahwa perceraian adalah pembebasan, bahwa pengkhianatan adalah ekspresi diri, bahwa pria yang marah adalah toksik, dan wanita yang meninggalkan keluarga adalah pahlawan yang berani memilih dirinya sendiri. Dan selama semua insentif ini masih ada, pola yang sama akan terus terulang. Wanita akan terus menghancurkan dengan keyakinan moral palsu. Mereka akan terus pergi duluan, bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka tahu sistem akan menang di pihak mereka. Sementara pria terus kalah karena berusaha main jujur dalam permainan yang curangnya dilegalkan. Mereka masih berpikir cinta bisa menyelamatkan semuanya, padahal cinta tanpa kesadaran adalah alat penyembelihan yang paling halus. Satu-satunya cara bertahan adalah berhenti bermain dengan aturan mereka. Jangan gabungkan keuangan, jangan serahkan kontrol, dan jangan percaya sistem hukum bisa adil. Bangun perlindunganmu sendiri, kontrak, batasan, dan kesadaran, karena tidak ada yang akan melindungimu selain dirimu. Kalau sudah menikah, buat batas yang jelas. Tak ada rahasia di media sosial, tak ada teman pria, tak ada malam keluar tanpa alasan. Pelanggaran bukan didiskusikan, tapi diberi konsekuensi. Karena cinta tanpa batas berarti kehancuran tanpa ujung. Namun lebih dari itu, sadarilah, masalahnya bukan sekadar wanita, tapi sistem yang memprogram mereka sejak kecil untuk percaya bahwa pengkhianatan adalah kebebasan. Mereka tidak sadar, mereka juga korban dari kebudayaan yang menghancurkan kemampuan mereka untuk benar-benar mencintai. Anak-anak mereka tumbuh dalam kekacauan. Putra kehilangan figur ayah dan belajar bahwa menjadi pria berarti menderita. Putri kehilangan respek pada keluarga dan belajar bahwa cinta hanyalah alat transaksi. Lingkaran setan pun berulang dari generasi ke generasi. Semua orang kalah. Pria kehilangan segalanya. Wanita kehilangan kemampuan untuk bahagia. Anak kehilangan arah. Tapi sistem tetap menang, karena dari reruntuhan keluarga lahir generasi yang mudah dikendalikan dan terus lapar akan validasi. Dunia ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang kendali, keuntungan, dan narasi yang dibentuk untuk menghancurkan makna komitmen. Jika kamu ingin selamat, berhentilah berharap sistem berubah. Ubah dirimu dulu. Jadi pria yang sadar, bukan pria yang percaya dongeng. Mereka akan menyebutmu dingin, kejam, tidak romantis. Tapi lebih baik dianggap dingin daripada hangus dibakar oleh kebodohan sendiri. Dunia modern tidak menghargai pria baik. Dunia hanya menghargai pria kuat yang tahu kapan harus berhenti berharap. Dan di akhir semua ini, hanya ada satu kesimpulan. Wanita tidak meninggalkanmu karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka meninggalkanmu karena dunia mengajarkan bahwa menghancurkanmu adalah cara paling cepat untuk merasa berharga. Dan tugasmu bukan membenci tapi berhenti menjadi korban dari ilusi itu.